Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah, yaitu Oyot Memang, Petaka Sebelum Pernikahan, part yang pertama. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama Mas Nugro Agung. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya teman-teman, dan juga karya karsa beliau. Nanti sumbernya akan saya cantumkan di kolom deskripsi video kali ini. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Bang, kok diulangi partnya sih bang? Ini diulangi karena ya memang sengaja saya ulang lagi aja dari awal, biar jelas keseluruhan alur ceritanya dari part awal nanti sampai part yang terakhir ya teman-teman. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Dua kemungkinan di sela obrolan santai sore itu. Tiba-tiba nada bicara bapak berubah. Wajahnya menatap langit sore kota bahari. Angin laut berhembus kencang, membuat pohon mangga di halaman rumah bergoyang-goyang. Daun-daun kering berjatuhan, mengotori lagi halaman rumah yang tadinya sudah disapu. Pembicaraan kami yang santai ditemani teh poci gula batu khas kota bahari berubah menjadi serius. Sebelumnya bapak terdiam sesaat, raut wajahnya menerawang jauh. Posisi duduknya tegak, kaki menyila, dadanya agak membusung ke depan. Sayup-sayup aku mendengar lantunan doa tipis keluar perlahan dari mulutnya. Beberapa menit aku terdiam, ingin rasanya menanyakan sesuatu kepadanya. Namun aku takut mengganggu. Nampak jalanan di depan rumah yang biasanya mendadak sepi sesaat. Aku tidak tahu apakah ini semua saling terkait. Tiba-tiba bapak menutup matanya, diangkatlah tangannya sampai ke depan dada. Bapak seperti sedang memohon doa pada Sang Holik. Doa apa yang diutarakan, aku tidak tahu. Sesaat kemudian matanya terbuka, tubuhnya kembali lagi seperti biasa. Kini bapak menatapku. Gung, ini bapak punya firasat. Semoga firasat bapak salah ya. Aku memicingkan mata. Memangnya kenapa pak? Kok tiba-tiba serius begini ngomongnya? Nenek Mugung. Pandangan bapak kini menatap jauh ke depan. Dan nenek kenapa pak? Kenapa dengan nenek? Kan sedang tenang di alam sana. Jawabku dengan panik. Bukan itu yang bapak maksud. Mbak Utimu di Banjarnegara yang bapak maksud itu. Kali ini aku terdiam. Bahkan saat ini membuat pikiranku jauh lebih panik dari sebelumnya. Ternyata yang bapak maksud adalah nenek dari calon istriku Ana, perempuan yang sudah lama sekali aku pacari. Saking lamanya kami berpacaran, sekarang sering sekali muncul pertanyaan, kapan nikah? Di setiap acara keluarga besar, teman-teman juga selalu meledek dengan membandingkan hubungan kami dengan usia kredit motor, mobil, atau rumah. Padahal sejatinya pernikahan bukan perkara berapa lama menjalin suatu hubungan, berapa banyak harta yang sudah dihasilkan, dan bukan perkara menjawab pertanyaan yang sering dilontarkan. Masing-masing manusia memiliki waktunya sendiri-sendiri. Pernikahan adalah proses yang suci, maka perlu dilakukan dengan niat yang tulus dan juga ikhlas. Gung, bapak punya firasat soal acara lamaranmu besok? Pertanyaan bapak membuat aku berpikir keras. Bapak adalah seorang yang memiliki firasat yang kuat. Entahlah, mungkin itu kelebihan yang diberkahi ilahi. Ada apa emangnya pak? Kok bapak tiba-tiba membahas acara besok? Bukannya persiapan sudah selesai semua? Tanyaku cepat pada bapak. Kita sedang diburu waktu Gung, acara besok. Itu adalah penentuan. Penentuan bagaimana pak? Penentuan aku nikah atau enggak gitu? Ya nikah dong pak. Aku mulai terganggu dengan sikap bapak. Dengarkan bapak dulu, jangan dipotong kalau orang tua lagi bicara, tegur bapak padaku. Besok itu kita datang ke Banjarnegara seperti memilih datang ke dua acara. Acara antara lamaranmu atau taksiah Mbak Utimu. Mendengar bapak berbicara seperti itu, hatiku langsung gusar. Momen yang dinantikan selama bertahun-tahun, kenapa harus berhadapan dengan pilihan yang sulit?
Namun itu semua hanya firasat dari seorang manusia. Ketentuan tetap Yang Maha Kuasa yang memegang. Sing gawe urip yang menentukan semuanya. Bapak, aku tahu Mbak Uti di Banjarnegara sedang sakit, tapi kondisinya akan mulai membaik kok. Aku mencoba meyakinkan Bapak sekaligus menenangkan pikiranku. Ya ini kan firasat Bapak. Kalau seandainya yang buruk yang terjadi, Bapak minta kamu lapang dada ya. Jangan sedih, ikhlas. Kita manusia hanya bisa berencana. Segalanya sudah diputuskan oleh Yang Maha Kuasa. Ucap Bapak sambil berdiri dan meninggalkanku yang masih duduk termenung. Mungkin maksud Bapak baik, namun kenapa harus dikatakan di tengah hal yang kunantikan sejak lama? Hal yang sudah aku tunggu sejak lama, kini perasaanku bercampur aduk. Antara bahagia atau harus bersedih, aku tidak bisa membedakannya. Dalam hatiku yang paling dalam kupanjatkan doa agar semuanya berjalan lancar. Mbak Uti, tunggu aku akan datang menepati janji. Esok paginya kami sekeluarga sudah mempersiapkan semua hal. Hari ini adalah hari di mana aku akan melamar Ana, waktu yang kunantikan sejak lama. Hubungan yang dibina sejak awal masuk kuliah, tepatnya di semester 2, sampai melakukan penelitian bersama dan lulus bersama. Di sini kami membuktikan jika hubungan dibawa dengan niat baik, maka akan menghasilkan hal yang baik pula. Mungkin pertanyaan, kita nggak bisa bareng dulu, mau konsentrasi untuk ujian, penelitian, dan juga sebagainya. Itu hanya alasan untuk mengakhiri hubungan yang sudah membosankan. Nyatanya kami bisa berkolaborasi dalam sebuah penelitian tugas akhir walaupun jurusan yang kami ambil itu sangat berbeda. Perjalanan hubungan kami tidak selamanya mulus, tapi setidaknya dalam waktu yang lama aku dan juga Ana berhasil memperjuangkannya, di mana mungkin pada saat yang sama banyak hubungan percintaan yang sudah dijalani bertahun-tahun namun harus kandas di tengah jalan berakhir dengan menyedihkan. Bahkan bisa dikatakan seperti hanya menjaga jodoh orang saja, atau bersyukur dengan hubungan yang aku jalani dengan Ana. Selalu diberikan kemudahan dan kelancaran, sampai akhirnya hari ini aku akan melamar Ana. Akhirnya seluruh sanak saudara sudah berkumpul, jumlahnya bisa dikatakan lebih dari 30 orang, terdiri dari beberapa keluarga. Aku heran, sebenarnya bisa saja hanya aku dan keluargaku yang pergi ke Banjarnegara, tapi tidak dengan keluarga besarku yang masih menerapkan mangan rak mangan, yang penting kumpul. Apapun kondisi harus berkumpul. Ibaratnya seperti itu. Jadi saat mengetahui keponakannya akan melamar seorang gadis, mereka akan marah jika tidak diajak. Aku hanya bisa mengiyakan, segalanya sudah dipersiapkan. Mobil tidak hanya penuh dengan keluargaku, tapi yang dibawa untuk acara lamaran jumlahnya ya sudah seperti orang mau melakukan prosesi akad nikah saja. Dari makanan, buah-buahan, oleh-oleh, sampai keperluan sandang, ternyata semua tidak sederhana yang ada di pikiranku. Gung, jaraknya jauh nggak dari Tegal? Perjalanan berapa jam? Tanya Pak Leku. Lumayan Le, sekitar 4-5 jam. Lumayan ya Le, jauh juga. Kok bisa dapat calon di tempat sejauh itu? Pacaran dari kuliah Le, kan sudah sering cerita. Ya maaf lupa, maklum kan kamu sering tuh bawa teman perempuan. Gak kamu pacarin semua toh? Tanya Pak Le meledekku. Ngawur, emangnya aku laki-laki apaan? Kami pun tertawa bersama, tiba-tiba bapak datang menghampiri kami. Ayo Gung, sudah waktunya. Kamu masih ingat pembicaraan kemarin sore kan? Pertanyaan bapak membuat aku dan Pak Liku terdiam. Baik Pak, ini semua sudah siap kok, tinggal berangkat saja, jawabku. Semua orang masuk ke mobil masing-masing. Aku berada satu mobil dengan keluargaku yang ditemani seorang sopir. Tepat pukul 10 pagi, kami semua berangkat menuju Banjarnegara. Tidak lupa kami semua memanjatkan doa agar segalanya berjalan dengan lancar. Perjalanan pun dimulai. Rombongan berjalan secara bergantian, memutuskan untuk lewat Pemalang saat menuju Banjarnegara. Karena untuk mempercepat waktu, namun jalan yang kami lewati nantinya cukup menantang.
Tanjakan tinggi, turunan cukup curam, jalan yang berliku, luas jalan yang tidak cukup lebar, sudah menanti kami semua. Kami sebenarnya bisa menggunakan jalur lain, namun jaraknya lebih lama karena agak memutar. Awal perjalanan kami rasakan sangat lancar. Mobil beriringan, rapi, melakukan konvoi dengan kecepatan yang stabil. Mobil yang keluargaku tumpangi berada di paling depan, dengan aku sebagai kompasnya. Baris pertama diisi oleh sopir dan aku, sedangkan ibu dan bapak beserta adik pertamaku berada di bangku kedua. Bangku ketiga ini diisi oleh adik keduaku dan nenek angkat kami. Saat mobil melaju beberapa kali, bapak membuka kaca dan melemparkan satu genggaman beras kuning ke pinggir jalan. "Pak, gunanya apa sih pak, beras kuning yang bapak sebar itu?" tanyaku di sela perjalanan. "Buat buka jalan, Kung. Bukannya jalan udah terbuka ya? Mending buat bikin nasi goreng lah pak." Celetuk adik keduaku yang memang suka sekali bercanda, bahkan di waktu yang kurang tepat. "Sembarangan kamu itu, Dek. Bapak belum bicara udah nyerbot aja," tegurku. "Ya gitu mas, bocah sempurl kebanyakan micin. Nek ngomong gak ono remeh." Adik pertamaku mulai meledek adik keduaku. "Sudah, gak usah do ribut. Udah pada gede-gede masih aja suka ribut lo ya," tegur ibu. Ya wajar kan, kami anak laki-laki. Kami bertiga bicara secara bersamaan dan tertawa. Kata-kata itu seringkali dipakai bapak untuk menormalisasi sikap kami bertiga yang sering ribut kecil, adu argumen sampai saling ejek. Ya karena kami bertiga laki-laki, dan istilah Jawa, jika sebuah keluarga punya 3 anak dan semuanya laki-laki, maka disebut cukit dulit. Beras ini berguna membuat terang jalan, membuka jalan yang kita lewati, menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak kasat mata, yang berniat buruk sama kita semua. Bapak menjawab pertanyaanku di awal dengan tenang dan tidak lupa senyum manisnya. Percaya tidak percaya, kadang jalan yang kita lewati bisa jadi banyak menyimpan misteri pada waktu sebelumnya. Kita tidak pernah tahu sudah berapa kali terjadi kecelakaan, apakah ada tumbal proyek di jalan yang kita lewati ini. Fungsi dari beras kuning ini sebagai tameng, agar kita, ya semuanya ini terbebas dari mara bahaya, tipu daya, dan hal-hal yang tidak terlihat oleh mata. Bapak menjabarkan secara rinci tentang apa yang beliau lakukan. Mengenai beras kuning, aku jadi ingat dengan suku Dayak Maanyan yang dikenal dengan suku Dayak Barito Timur yang berada di kawasan Kalimantan Tengah. Hal yang cukup dikenal dari suku ini adalah kekuatan beras kuning yang konon bisa membuat para penjahat ketakutan. Setidaknya itu yang aku baca dari sebuah artikel saat ingin tahu cerita soal ragam kekuatan magis yang ada di Nusantara. Bahkan di beberapa daerah, beras kuning menjadi hal penting pada setiap acara yang sifatnya sakral. "Bapak, kita dulu sering sekali kesini ya pak." Aku menunjuk sebuah tempat yang kami lewati, yang mengingatkanku kenangan saat masih kecil dulu. "Oh alah, iya ya, itu makam Syekh Padan Jati." "Iya ya, sudah jarang datang ke sini sama kamu. Terakhir saat kamu lulus SMK. Emangnya itu makam siapa pak?" tanya adik keduaku. "Itu Ki Padan Jati, atau di masa ini kita menyebutnya Syekh Padan Jati. Beliau merupakan salah satu penyebar Islam di daerah sini. Syekh Padan Jati diyakini sebagai salah satu waliullah yang pernah menjalankan syiar Islam semasa hidupnya. Dalam sejarahnya, Ki Padan Jati sendiri adalah seorang tokoh atau pembesar kerajaan Mataram yang mengasingkan diri ke daerah barat, tepatnya di kawasan hutan Bantar Bolang. Ki Padan Jati mengasingkan diri karena ia telah dituduh dan difitnah, telah melakukan korupsi dan dihukum seumur hidup. Saat berada di tengah hutan itulah Ki Padan Jati lantas bertemu dengan Mbah Bantar Bolang, seorang petapa sakti dan mumpuni. Karena merasa iba dan tersentuh oleh kebaikannya,
Bapak terpulang lantas mengizinkan Ki Padan Jati untuk tinggal di rumahnya. Sambil berurai air mata, Ki Padan Jati pun mulai menceritakan kisah hidupnya yang sedang didera fitnah. Sejak itu Mbah Batar Bolang pun merasa semakin yakin kalau Padan Jati adalah orang yang baik hati. Ki Padan Jati kemudian diangkat menjadi murid dan digembleng dengan berbagai ataupun bermacam-macam ilmu kanuragan dan juga budi pekerti. Bersama murid Mbah Batar Bolang yang lain yaitu Ki Palintaran, Ki Padan Jati lantas menjelma menjadi pribadi yang sangat tangguh secara lahir dan batin. Jawaban Bapak membuatku melongo. Tempat yang pernah aku dan Bapak kunjungi adalah makam orang sepenting itu. Ngapunten Pak, itu kan Bapak dan juga Mas Agung waktu siara memohon doa sama yang ada di makam tersebut. Apa itu tidak apa-apa? Bukannya kita hanya memohon dan meminta pada Allah SWT saja? Tanya adik pertamaku. Le, apa yang dilakukan papamu itu adalah upaya dalam mendoakan leluhur kita yang sudah menyebarkan banyak manfaat di masa lalu dan dirasakan kita sampai masa ini. Bukan memohon dan berdoa pada beliau yang sudah dipanggil Sang Holik. Salawat, zikir, dan doa yang dipanjatkan itu semua tujuannya untuk mendoakan semoga beliau selalu diberikan kebaikan dan diberikan tempat terbaik di alam sana. Ibu menjawab pertanyaan adik pertamaku dengan cukup jelas. NJ, paham kalau sanik ibu? Jawab adikku yang sudah mengerti akan apa yang dijelaskan oleh ibu. Pemalang itu banyak cerita, banyak tempat-tempat yang tidak boleh sembarangan dilewati. Perlu permisi, tetap jaga sikap, sopan santun pada semuanya, timbal Bapak. Semua itu dalam artian warganya Pak? Tanya adik keduaku. Ya semua, baik yang terlihat dan tidak terlihat, jawab Bapak. Tidak terasa mobil yang kami tumpangi sudah masuk ke dalam daerah Kabupaten Pemalang. Bahkan sudah melewati banyak hutan dan daerah yang di dalamnya. Aku melihat Pak sopir yang dari tadi diam dan fokus menyetir. Kemampuan mengendarainya bisa dikatakan bagus. Dengan jalan yang berliku-liku, mobil yang dibawanya cukup halus membuat kami merasa nyaman saat berada di dalam kendaraan. Pak sopir diam saja, ini fokus sekali Pak. Aku mencoba membuka pembicaraan agar Pak sopir tidak mengantuk. Iya nih Mas, kok seru ya ceritanya, tapi saya menganggap itu semua hanya cerita legenda saja sih. Selama hidup saya tidak pernah mengalami hal-hal mistis seperti yang sering diceritakan orang-orang di sekitar saya. Mau percaya wong saya belum mengalami. Emangnya Pak sopir pengen mengalami? Tanya Bapak. Ya amit-amit Pak, kalau bisa jangan sampai mengalami hal yang tidak masuk akal lah Pak, jawab Pak sopir. Percaya nggak percaya, yang penting kita selalu menjaga sikap saja di setiap tempat. Toh tujuannya baik kan? Kita juga tidak bisa memaksakan orang lain untuk percaya sama argumen kita kan Pak? Bukan begitu Pak sopir. Aku mencoba mencairkan suasana biar tidak tambah serius. Wayai, wayai, adikku yang kedua tiba-tiba berteriak kencang dari bangku belakang, membuat riuh suasana di dalam mobil. Wayai opo to dik? Waktunya untuk apa? Tanya aku. Pohon randu Mas, yang kembar itu loh. Aku seneng kalau lewat sini, pasti ketemu pohon itu. Gede banget itu pohon. Usianya udah berapa lama ya Pak? Tanya adikku yang sangat tertarik soal cerita pohon besar itu. Oh, randu jajar ya. Ada yang menyebut itu sepasang loh. Randu lanang sama randu wedok. Gede banget ya. Itu tingginya sekitar 40 meteran. Lebarnya 8 orang dewasa melingkar saja ya belum cukup buat mengelilingi pohon itu. Usianya sudah ratusan tahun. Bapak belum pernah mendengar sudah berapa tahun usianya sekarang. Yang jelas sudah tua pohon itu, jawab Bapak. Akhirnya kami melewati pohon tersebut. Tidak lupa Bapak meminta tolong Pak sopir untuk membunyikan klakson sebanyak 3 kali. Klakson di sini sebagai cara izin atau permisi jika melewati tempat yang dianggap keramat. Sebenarnya
Tujuannya juga sebagai tanda ada mobil atau tidak dari arah berlawanan, karena kondisi jalan saat melewati pohon tersebut meneguk tajam, berbelok dan menanjak, jadi perlu hati-hati jika melewatinya. Jalan setelah melewati dua pohon roda besar atau biasa disebut randu jejer oleh masyarakat sekitar itu. Menanjak tinggi karena wilayah ini sudah masuk wilayah pegunungan yang letaknya berada di tengah Pulau Jawa, jadi wajar saja jika jalan yang kita lewati sekarang lebih menanjak dari sebelumnya. Namun perjalanan kami jadi ringan sekali karena disuguhkan dengan keindahan alam yang masih hijau terbentang memanjakan mata. Semoga alam selalu dijaga, karena manfaatnya akan lebih banyak dinikmati anak cucu kita nantinya. Sampai saat kami melewati dua pohon besar itu, perjalanan kami masih dikatakan cukup lancar. Rombongan di belakang juga masih mempertahankan formasi konvoynya. Tidak ada mobil saudara yang bermasalah ataupun tertinggal. Setelah melewati pohon besar itu, masih banyak pertanyaan yang ada di kepalaku. Tanpa menunda, aku tanyakan saja kepada Bapak. Pak, memangnya terkait pohon itu ada cerita apa lagi, Pak? Bapak tidak tahu pastinya, namun jika mendengar dari cerita masyarakat sekitar pohon itu, memang dikenal keramat. Kamu lihatnya kayak apa pohon itu, Leh? Tanya Bapak. Aku melihatnya seperti gapura, Pak, seperti batas penanda dari satu wilayah. Nah, itu Bapak juga merasa itu sebuah gerbang menuju arah gunung, atau sebaliknya, gerbang menuju arah laut, seperti menjadi batas wilayah gunung dan laut. Pohon tersebut juga dipercaya sebagai penjaga desa sekitar. Dipercaya kalau ditebang akan mendatangkan mara bahaya. Pernah diceritakan ada beberapa orang mendatangi pohon randu jajar ini. Mereka datang sekitar pukul 1 malam. Ada 6 orang, karena penasaran mereka memotret dua pohon itu. Namun setelah melihat hasilnya, rombongan itu ketakutan karena di foto ada penampakan ular raksasa dan bola api. Tutup cerita Bapak. Lah, kayak nggak ada kerjaan aja, Pak. Jam 1 pagi kok datang ke tempat itu. Rumah warga saja tidak ada. Sawah semua kan di sekitaran pohon itu. Balasku. Ya entahlah, kadang ada juga manusia yang berburu barang-barang atau senjata yang mengandung kekuatan gaib. Atau mungkin mereka sedang melakukan perjalanan dan berhenti di sekitar pohon itu. Yang penting kita manusia yang menjadi bagian dari alam semesta harusnya bisa menjaga untuk tidak mengotori atau bahkan sampai merusak pohon. Pohon itu salah satu sumber kehidupan. Sudah sewajarnya alam perlu dijaga dan dilestarikan agar kehidupannya berjalan seimbang. Obrolan saat ini membuatku sedikit mengalihkan pikiranku akan waktu yang terus berjalan. Jika teringat kembali, ingin rasanya bisa menghentikan waktu sejenak. Dalam hatiku masih terus muncul pertanyaan apa yang akan menyambut kedatangan kami saat tiba di desa calon istriku. Semoga bukan berita duka. Aku tahu Mbak Uti adalah salah satu anggota keluarga Ana yang sering menanyakan padaku kapan akan menikahi cucunya. Ya wajar saja, beliau sudah berumur, ingin melihat cucu terakhirnya berdiri bahagia di pelaminan adalah sebuah keinginan yang sangat dinantikan dalam hidupnya. Dalam usianya yang sudah senja, apalagi yang dikejar dalam hidup kalau bukan kebahagiaan cucunya. Mobil melaju mulai meninggalkan Pemalang. Sekarang yang kami hadapi adalah jalan yang menurun. Sesekali, aku menyuruh adik keduaku untuk mengecek ke belakang, memastikan tidak ada mobil rombongan yang tertinggal. Aku rasa agak berlebihan memang untuk acara lamaran saja. Ada total 4 mobil yang berangkat ke Banjarnegara. Selama perjalanan aku mencoba menenangkan pikiranku. Tiba-tiba ada telepon masuk dari Ana. Sudah sampai mana, Le? Masuk Purbalingga. Gimana persiapan di rumah? Sejauh ini lancar saja kok. Tapi kok aku deg-degan ya? Aku juga tahu. Gimana, Duk, keadaan Mbak Uti? Alhamdulillah semakin membaik dari yang terakhir kali. Ya sudah, kamu hati-hati ya, jawab Ana yang terkesan menutupi sesuatu. Oke, bilang sama Mbak Uti, cucunya lagi OTW. Iya cepat, aku kangen.
Iya, aku juga kangen sama kalian semua, sama Mbak Uti juga. Selalu berdoa ya, Le. Semoga semua berjalan dengan baik. Amin. Aku tutup teleponnya ya. Teleponku, aku tutup, agar aku bisa tetap fokus menjadi kompas di perjalanan ini. Aku menengok ke belakang, beberapa orang di dalam mobil sudah tertidur pulas. Tinggal bapak saja yang masih sadar. Sesekali membuka jendela dan melemparkan beras kuning dalam wadah yang digenggamnya. Kata bapak, beras ini harus habis. Syukur-syukur bisa pas habisnya saat sampai di tempat tujuan. Akhirnya gerbang selamat datang Kabupaten Banjarnegara terlihat. Terpampang sebuah slogan yang bertuliskan di papan selamat datang itu, Gilar-gilar Banjarnegara. Itu merupakan slogan yang mewakili 9 aspek kehidupan mencerminkan cita-cita kota Banjarnegara. Aspek tersebut yaitu bersih, tertib, teratur, indah, aman, nyaman, tentram, sopan, dan sehat. Ya, setidaknya itu yang aku rasakan saat berkunjung ke Banjarnegara. Tempatnya masih asri, udaranya masih bagus. Suasana desanya yang alami menjadi tempat melepaskan beban kehidupan sesaat. Semoga bisa terus ditingkatkan. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tidak berselang lama kemudian, akhirnya aku melewati landmark daerah ini. Patung tukang dawet, ya selain sebagai penghasil salak, daerah ini sangat terkenal dengan minuman tradisional dawet ayu khas Banjarnegara. Favoritku yang ada di dalam pasar induk, rasanya mantap apalagi yang dicampur dengan durian. Setelah melewati pusat Kabupaten Banjarnegara, kami disambut dengan jembatan panjang yang melintang melewati hamparan sungai yang luas. Arus sungai cukup deras, terlihat masih banyak orang yang memancing di sekitar jembatan. Kubuka kaca mobil untuk merasakan betapa sejuknya udara desa. Setelahnya kami melewati jalan menanjak berkelok. Tidak berselang lama kemudian, rombongan mobil kami pun memasuki perkebunan salak milik warga. Kondisi jalan yang kami lewati tidak terlalu bagus, menanjak, berliku, dan terdapat banyak lubang. Jalan ini sering dilewati oleh truk pengangkut salak. Pernah diperbaiki tapi rusak lagi, mungkin karena terlalu sering dilewati kendaraan besar. Padahal ukuran jalannya bisa dikatakan kecil, hanya muat satu kendaraan besar saja. Aku melihat langit saat itu, cuaca sepertinya mendukung. Langit sangat cerah hari itu. Daerah Banjarnegara yang terletak tidak jauh dari dataran tinggi Dieng biasanya turun hujan saat siang hari. Namun kali ini semesta sepertinya ikut mendukung acara hari ini. Dalam hati aku masih berdoa, semoga acara lamaran berjalan dengan lancar. Akhirnya kami pun masuk jalur utama desa yang kami tuju. Jalannya hanya muat dengan satu mobil saja, lebih kecil dari jalan yang ada di kebun salak tadi. Beberapa warga desa keluar rumah melihat iring-iringan mobil yang masuk wilayah mereka. Aku sadar kedatangan kami semua memancing perhatian mereka. Aku merasa apa yang dilakukan keluarga besarku agak berlebihan. Tapi mau bagaimana lagi, aku tidak bisa menolak permintaan mereka. Pun saat aku sampaikan kabar soal jumlah yang akan datang saat acara lamaran ini membuat anak kaget, karena harus mempersiapkan tempat lebih. Gung, bisa loh kamu itu nemu wanita di selempitan gunung gini. Jalannya tadi itu loh, ampun lah, celetuk bule. Oh, jodohnya dapatnya di sini ya, di sini toh bune. Namanya cinta sejauh apapun kan akan aku jalani. Palik membalas pertanyaan bule sambil meledek. Alah, gombal dasar laki-laki. Lo kok gombal, bener kan Gung? Namanya juga perjuangan ya kan? Iya Pak Lek, mari bule masuk ke dalam. Di sana nanti bule bisa beristirahat sejenak, kataku sambil tersenyum melihat tingkah konyol mereka. Kami pun disambut oleh pihak keluarga Ana. Ibu dan juga bapak dari Banjarnegara menyambut paling depan. Satu persatu kami semua masuk ke rumah. Karena tamu yang datang banyak, sedangkan rumah yang memiliki luas yang terbatas, akhirnya beberapa tamu berada di luar. Aku kaget, kok sebanyak ini? Tidak lama berselang, orang mengeluarkan suguhan untuk para tamu.
Aku langsung menemui bapak dan ibu dari calon istriku, menanyakan persiapan mereka. Aku juga meminta izin pada ibu untuk melihat sebentar saja kondisi Mbak Uti sekarang. Dengan senang hati ibu mengantarkanku ke kamar Mbak Uti. Pintu kamar dibuka, aku melihat tubuh Mbak Uti terbujur kaku di kasurnya. Kepalanya menengok ke arahku, aku langsung masuk duduk di sebelahnya. Melihat dari dekat, ada beberapa kata yang keluar, yang terdengar tidak jelas dari mulutnya, yang membuatku tersenyum karena yang bapak katakan tadi tidak terjadi, namun sedih melihat kondisinya sekarang. Mbak Uti hanya mengangguk. Aku segera berdiri meninggalkannya. Beberapa orang sudah mencariku. Acara lamaran akan segera dimulai. Calon mertuaku menuntunku keluar kamar. Badan terasa lemas setelah melihat kondisi Mbak Uti. Namun pikiranku harus tetap fokus pada acara lamaran yang akan dilaksanakan hari ini. Para tamu dari pihak keluarga sudah duduk rapi. Aku duduk di kursi yang sudah disediakan. Duduk paling depan diapit oleh bapak dan ibuku. Di sebelah mereka ada adik-adikku. Yang ditunggu akhirnya tiba juga. Dari lantai 2, Ana turun didampingi oleh ibunya. Setelah sebelumnya menemaniku bertemu Mbak Uti, kini dia duduk berhadapan denganku yang dipisahkan oleh beberapa jarak yang nantinya digunakan oleh wakil dari masing-masing keluarga memberikan sambutan. Mata kami saling memandang, senyum-senyum kecil seperti menjadi cara kita berkomunikasi sekarang ini. Perwakilan dari keluargaku, Mas Min, berdiri dan melakukan pidato sambutan yang isinya tentang maksud dan kedatangan kami saat ini datang ke Banjarnegara. Mas Din dipilih memang karena kapasitas tata bahasa Jawanya itu yang fasih. Dia sangat menguasai bahasa Jawa Kromo Inggil. Saat mendengarkan pidato sambutannya, seperti sedang mendengarkan dalang sedang membawakan lakon dalam pentas pewayangan Jawa. Setelah itu acara dilanjutkan mendengarkan pidato penyambutan dari pihak keluarga Ana. Sambil mendengarkan para tamu yang hadir menikmati hidangan yang sudah disediakan, yang ditemani dengan teh atau kopi yang sudah disediakan juga. Tiba saatnya aku dan juga Ana berdiri, berhadapan saling memandang. Tanganku membuka kotak cincin yang sedari tadi sudah aku bawa. Tubuhku seakan kaku sesaat, mulutku rasanya terkunci dari dalam. Otak bekerja lebih keras dalam menyusun kata-kata yang akan diucapkan. Rasanya aku harus mengumpulkan tenaga terlebih dahulu, mencoba menenangkan tubuhku yang rasanya ingin ambruk saja. Semua rasa bercampur aduk menjadi satu. Aku coba fokus menutup mataku sejenak, berusaha untuk menenangkan diri. Aku sudah menunggu saat itu untuk waktu yang lama. Untuk mengatakan ini, aku butuh banyak waktu, mempertimbangkan segala hal yang mungkin terjadi. Bermunajat pada ilahi untuk menentukan pilihan yang paling tepat, berkali-kali ku tanya pada hatiku sendiri, sudah tepatkah pilihanku? Dan berkali-kali pola jawabanku tetap sama. Kini maukah kau menikah denganku? Tentu, aku mau. Jawab Ana singkat. Ku keluarkan cincin dari kotaknya. Ku pasangkan pada jari manis di tangan kirinya. Setelah melihat itu, semua tamu yang hadir kompak mengucapkan Alhamdulillah. Semua bertepuk tangan memberikan ucapan doa agar diberi kelancaran sampai di hari pernikahan tiba. Bahagia rasanya hati ini dan juga di hari ini. Namun, di tengah kebahagiaan ini, aku masih saja memikirkan kondisi Mbah Uti. Sosoknya seperti tidak dirasakan, namun aku tahu beliau masih ada. Maklum, Mbah Uti ini selalu memperlakukanku dengan sangat baik, memperhatikanku sampai kadang membuatku tidak nyaman karena takut merepotkan. Beliau selalu bercerita tentang cucunya saat kecil dulu. Aku seperti menemukan lagi sosok seorang nenek dalam diri Mbak Uti. Setelah lama aku ditinggal oleh Eyang Kakung dan juga utiku yang sudah lebih dulu menghadap sang kholik. Rasa syukur berkali-kali kupanjatkan atas kelancaran acara hari ini.
Bapak sekarang sedang berada di kamar Mbak Uti, memijat kaki dan tangannya. Aku dan juga keluargaku berada di depan kamar Mbak Uti. Benar-benar respon yang cepat sekali. Setelah senang karena acara berjalan lancar, kini kami semua dihadapkan dengan kondisi Mbak Uti yang ternyata sedang tidak baik-baik saja. Bu, niki Mbah sampun dipetoten dokter dereng. Ini si Mbah sudah dibawa ke dokter apa belum? Tanya bapakku pada ibu dari calon istriku, menanyakan apakah sudah dibawa ke dokter atau belum. Sudah, Pak. Mbak itu sudah 1 minggu di rumah sakit. 2 hari lalu keadaannya sudah membaik dan diperbolehkan untuk pulang, jawab calon ibu mertuaku. Nggih, dipandungaken mawon nggih. Ya sudah, didoakan saja supaya tambah sehat ya Mbah, supaya bisa melihat cucunya menikah tahun ini. Bapak mencoba menghibur Mbak Uti, namun aku melihat seperti ada yang disembunyikan dari senyum Bapak. Senyum yang sepertinya menahan kesedihan yang sama pula. Acara berjalan lancar seperti yang diinginkan. Rasa sedih dan bahagia bercampur jadi satu. Aku bersyukur semua berjalan sesuai rencana. Apa yang diutarakan Bapak kemarin tidak terjadi. Aku anggap itu sebagai tebakan Bapak saja. Kadang aku menghindari untuk percaya dengan hal-hal seperti itu. Aku yang sudah kerja di Jakarta, kota besar, yang menjadi pusat dari segala hal di negeri ini, membuat cara berpikirku lebih memilih untuk realistis. Namun dalam keluargaku, kebudayaan kejawen masih kental sekali. Bapak seperti orang yang dipilih oleh leluhurnya untuk melanjutkan banyak hal yang sudah diwariskan turun-temurun. Namun jika teringat masa lalu, banyak hal ganjil dalam hidupku pernah terjadi, dan memang tidak bisa diterima secara logika. Aku seperti manusia yang posisinya berada di tengah-tengah antara hal yang bisa dicerna dengan logika dan hal yang memang tidak masuk logika tapi terjadi dengan nyata. Segala rangkaian acara sudah selesai, kami semua duduk kembali di tempat masing-masing. Mas Min maju ke depan menyampaikan kata penutup sekaligus perpamitan untuk kembali lagi ke Tegal. Pidato penutup Mas Min dilanjutkan lagi oleh perwakilan dari pihak keluarga Ana. Akhirnya semua yang hadir berdiri, berjalan perlahan memberi selamat padaku dan Ana secara bergantian. Setelah itu satu persatu tamu meninggalkan rumah calon istriku. Kini setelah semua tamu keluar, ditinggal kami berdua dan juga keluarga inti yang berada di dalam rumah. Bapak melakukan pembicaraan dengan keluarga calon istriku, merencanakan pernikahan yang akan digelar setelah acara lamaran ini. Bapak sendiri tadi itu sibuk menghitung tanggal lahir kami, atau bisa disebut weton dalam budaya Jawa. Weton dari aku, Ana, Bapak, Ibu, serta calon besan dihitung. Angka-angka yang muncul akhirnya memberikan jawaban kapan akan dilaksanakannya pernikahanku. Perhitungan weton Bapak lakukan untuk mencari hari paling baik. Semua hari memang baik, tapi menurut Bapak, hari paling baik dalam hidup seseorang itu beda-beda. Apalagi pernikahan adalah acara sakral, momen penting dalam hidup, di mana dua manusia dan dua keluarga bersatu, dihadapkan dengan pemilihan tanggal pernikahan yang tepat, akan mengantarkan satu keluarga baru menuju gerbang kehidupan yang kuat dalam berbagai aspek dan selalu dalam perlindungan ilahi. Pada dasarnya, diriku tidak terlalu paham akan perhitungan weton yang digabungkan dengan tanggal pernikahan yang akan dilaksanakan. Namun Bapak pernah mengatakan, angka yang dihitung akan diproyeksikan pada 5 unsur: Sri, Lunggu, Gedong, Loro, dan Pati. Sri memiliki makna kemakmuran, kesuksesan, kewibawaan. Lunggu bisa dipastikan ataupun dikaitkan bernasib baik dalam menjalani hidup. Gedong mudah dalam mencari rezeki dari setiap yang dikerjakan. Loro memiliki nasib yang tidak baik, karena arti loro sendiri adalah sakit. Pati dalam bahasa Jawa memiliki makna mati atau musibah dalam urusan pekerjaan, keluarga, dan bahkan kehidupan. Jelas Bapak sangat menghindari angka yang di dalamnya memproyeksikan loro dan pati. Akhirnya setelah lumayan lama menghitung tanggal pernikahan yang diusulkan,
Kami semua menyepakati satu tanggal. Prosesi lamaran selesai, penentuan dilaksanakannya, pernikahan juga sudah selesai. Kini saatnya kami semua berpamitan kembali ke kota asal. Rasa kangen bertemu calon istri belum sepenuhnya hilang, namun tidak lama lagi kami akan disatukan dalam satu ikatan suci. Duk, aku pamit pulang dulu. Aku masih kangen, tapi aku harus segera kembali ke perantauan untuk melanjutkan pekerjaanku. Iya, padahal aku masih kangen. Sebentar sekali rasanya, rengek ana. Yang sabar ya, Duk. Sebentar lagi, beberapa bulan lagi kita akan disatukan kok. Aku coba memberi penjelasan pada calon istriku. Ya wes, pulang sana. Awas macam-macam di kota besar. Tak kutuk kamu jadi ayam. Biar bisa tak bikin opor. Serem banget doa kamu ah. Doain aku sukses dong. Iyo. Ya udah, salam buat semua keluargamu yang ruame banget itu. Tetap jaga kesehatan, tetap berkabar, ojo ngilang. Ya siapa juga yang mau ngilang. Ya udah, aku titip Mbak Uti ya. Jaga selalu kesehatanmu dan semuanya. Terkhusus Mbak Uti, aku jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. Tidak lupa aku berpamitan dengan keluarga Banjarnegara. Selesai kami saling berpamitan, kami semua kembali lagi masuk mobil, bersiap melanjutkan perjalanan kembali ke kota Bahari. Waktu sudah cukup sore. Pada saat itu, ku lambaikan tanganku keluar jendela mobil. Ana melambaikan tangannya ke arahku. Senyumnya perlahan hilang dibarengi dengan laju mobil yang terus berjalan meninggalkan desa. Rasanya lega, sesi awal pernikahan sudah dilalui dengan baik. Sekali lagi aku bersyukur apa yang dikatakan Bapak tidak terjadi. Dan aku pun berdoa agar Mbah Uti selalu sehat, agar bisa menyaksikan cucunya berdiri di pelaminan. Rombongan tidak lagi berjalan beriringan, mobil menuju jalur paling dekat dengan kota tujuan masing-masing. Aku masih pada jalurku, seperti semula melewati kembali Pemalang dan juga pohon besar Randu Jajar. Sesekali aku tertidur dan terbangun kembali saat perjalanan. Semua keluargaku terlihat sudah lelah, semuanya terlihat tertidur, kecuali Bapak dan Pak Sopir. Sayup-sayup saat aku tertidur, aku masih bisa mendengar mereka berdua saling berbicara. Aku yang tidak punya tenaga lagi dan besoknya harus kembali ke Jakarta untuk bekerja memilih untuk istirahat saja. Tepat pukul 11 malam, aku dan juga keluargaku tiba di rumah. Pak sopir langsung melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya. Kami semua langsung istirahat karena besoknya harus melanjutkan pekerjaan. Aku juga mempersiapkan segalanya untuk kembali berangkat ke Jakarta. Bapak pada kali itu masih merokok di depan rumah dengan ditemani teh pocinya. Nggak tidur Pak, besok berangkat dagang kan? Belum Kung, Bapak masih kepikiran Mbak Utimu. Kenapa lagi sih Pak? Nada bicaraku agak kesal kembali mendengar Bapak bicara seperti itu. Namun, agar tetap santai aku membakar sebatang rokok dan duduk di sebelah Bapak. Tadi Bapak lihat Mbak Utimu tuh dari raut mukanya yo senang tapi yo sedih. Senang karena kamu datang, sedih karena ada hal yang Bapak tidak tahu Gung. Sudahlah Pak, Mbak Uti itu udah sehat kok tadi. Kulo yakin Pak, sehabis ini Mbak Uti akan sehat kembali. Karena tahu kalau cucunya akan menikah. Ya maaf, mungkin yang kemarin itu cuma perasaan Bapak saja. Nyatanya tadi kita lancar melaksanakan acara lamaran. Kita doakan saja agar segalanya berjalan lancar sampai hari yang sudah ditentukan. Semoga Gung, Bapak juga inginnya begitu. Semoga doa baik kita didengar oleh Allah SWT. Amin Pak, semoga segalanya dilancarkan. Kami melanjutkan obrolan sambil bersantai dan beristirahat. Bapak banyak menceritakan soal leluhur, sampai tentang apa yang terjadi pada kakinya, tentang apa yang beliau lakukan dalam memperjuangkan nasib keluarganya. Aku merasakan bahwa obrolan ini sudah tidak santai lagi, tapi aku sangat tertarik. Baru kali ini Bapak bercerita banyak hal tentang pengalaman dalam hidupnya. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 1 dini hari.
Aku dan juga bapak memutuskan untuk masuk ke rumah setelah asik mendengarkannya bercerita. Baru saja ingin menutup pintu, handphoneku berbunyi. Terlihat di layar gawaiku nama Ana. Secepat mungkin aku angkat telepon darinya. Halo, Nduk. Dari dalam telepon aku mendengar Ana menangis. Perasaanku langsung tidak karuan. Secara cepat otakku memproses banyak pertanyaan akan sikapnya. Belum sempat menanyakan sesuatu, mulutku sudah terkunci dengan kabar yang disampaikan oleh Ana. Halo, Nduk. Mbak Uti. Kenapa Mbak Uti, Nduk? Sakit lagi? Mbak Uti udah nggak ada. Mbak Uti udah pulang, Le. Sejenak aku terdiam, perasaanku tidak karuan. Sedari tadi ternyata ini yang ditunggu. Dari awal kedatangan kami semua memang sudah ditunggu oleh Mbak Uti. Apa yang dikatakan Bapak adalah informasi secara tidak langsung untuk segera datang ke Banjarnegara. Saat terakhirnya hanya cukup untuk menyaksikan cucunya dilamar. Waktunya sudah tiba dan manusia tidak bisa melawan kehendaknya. Kapan Mbak Uti dimakamkan? Malam ini juga. Tunggu aku jalan pakai motor. Teleponku aku matikan. Sesegera mungkin aku menyiapkan segalanya. Kunci dan helm sudah aku ambil. Saat akan mengeluarkan motor, Bapak keluar dari kamarnya. Gung, ojo nekat. Ini sudah malam. Bapak melarangku untuk melakukan hal nekat itu karena waktu sudah malam. Mbak Uti udah gak ada, Pak. Aku kudu datang ke pemakamannya. Kamu sudah datang. Sudah masukkan lagi motornya, perintah Bapak padaku. Tidak, Pak. Aku kudu datang untuk penghormatan terakhir. Waktu Eyang Kakung dan juga saat Eyang Uti meninggal, aku gak ada di sebelahnya. Masa saat Mbak Uti juga, Pak? Handphoneku berbunyi kembali. Aku segera meletakkan motor. Ku angkat telepon dari Ana, namun yang berbicara kali ini bukan dia, melainkan calon ibu mertuaku. Gung, jangan nekat yuk, Gung. Ikhlaskan Mbak Uti yo. Beliau sudah tenang. Kamu tetap di situ, di tempatmu. Jalan malam hari dengan motor menuju Banjarnegara penuh dengan risiko. Jangan sembarangan kamu. Jangan nekat, jangan melanggar pantangan. Namun tiba-tiba sambungan komunikasi kami terputus. Aku duduk lemas di depan teras. Kata-kata calon mertuaku masih aku pikirkan. Namun Bapak tiba-tiba datang dari belakang menepuk pundakku. Gung, ojo nekat yo. Perjalanan Mbak Uti sudah selesai. Perjalananmu masih panjang. Sudah, ikhlaskan. Dan cerita pun akhirnya akan berlanjut ke part yang kedua ya teman-teman. Nah, cerita ini kenapa sengaja saya ulang? Ya, karena untuk memudahkan kalian agar kalian mendengarkan dari part awal dan juga sampai part akhir nanti. Saya janji cerita ini akan saya selesaikan untuk kalian semua. Dan durasinya akan saya buat lebih panjang ya teman-teman. Dan juga nantinya ada full version untuk kalian semua yang akan mendengarkan cerita kali ini. Nah, sekian terima kasih untuk kalian yang menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf, video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.